Halo sobat ngobrol, ketemu lagi di Rifki Labs. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Baik, di kesempatan video kali ini di Bang kita sudah ada yang namanya holder ataupun penjepit PCB ya teman-teman. Jadi ini helping tool atau alat bantu kita untuk menyolder. Jadi penjepit PCB ini kita buat dengan bahan-bahan yang mudah kita temukan di sekitar kita, dan ada beberapa dari bahan bekas juga ya teman-teman. Jadi kita buatnya sesimpel ini dan sekeren ini. Alatnya seperti ini ya teman-teman. Bagi teman-teman yang pengen buat sendiri di rumah, simak terus video ini sampai akhir, jangan di skip-skip agar teman-teman bisa buat sendiri di rumah. Dan ini bahannya sangat mudah sekali ditemukan di sekitar kita. Baik teman-teman semuanya, bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat sebuah penjepit PCB ataupun holder PCB atau alat bantu solder, yang pertama adalah kabel NYA atau kabel NYM. Jadi kita cari yang ukurannya 2,5 mili ya. Ini saran saya, kalau misalkan di tempat teman-teman semuanya ukurannya ada yang lebih kecil atau lebih besar, yang penting nggak terlalu besar ya, tidak di atas 3 mili. Nanti untuk ukuran 2,5 mili ini lebih ideal ya, jadi untuk ditekuk-tekuk ini lebih enteng dan lebih mudah ya untuk mengatur posisi saat kita perlukan untuk menjepit PCB. Dan selanjutnya yang tidak kalah penting adalah capit buaya. Nah, kita perlu capit buaya ini 2 biji ya teman-teman. Untuk ukurannya tergantung, yang misalkan di tempat kita ada yang ukuran kecil, boleh pakai yang kecil, atau yang ukuran besar yang model seperti saya ini juga boleh. Dan selanjutnya yang kita perlukan lagi yaitu selongsong bakar atau headstring. Headstring sendiri di sini saya memakai 2 ukuran ya, yaitu ukuran 4 mili dan ukuran 5 mili. Untuk headstringnya sendiri setiap ukuran siapkan ukurannya masing-masing 2 meter ya. Dan selanjutnya ada yang namanya kabel glen atau penahan kabel ya teman-teman. Kalau misalkan di sekitar kita adanya yang model lain nggak apa-apa, yang penting sama untuk menjepit kabel ya. Dan di sini kita pakai yang ukuran PG7, yaitu ukuran yang paling kecil untuk kabel glen sendiri. Dan selanjutnya saya untuk tatakannya atau alasnya saya pakai box universal yang ukuran X3 ya tipenya. Jadi ini nanti ada baut-bautnya juga, kalau dalamnya isinya seperti ini ya. Nah, ini kita fungsikan nanti sebagai alas ya. Kalau misalkan di sekitar teman-teman nggak ada yang model seperti ini, terserah pakai yang model apapun bisa, yang penting jangan terlalu kecil. Jadi saat kita buat untuk menyangga untuk alat solder itu hasilnya bisa kokoh gitu ya teman-teman, jadi nggak terlalu goyang. Kalau misalkan ada bat besi itu lebih bagus lagi. Kalau nggak ada, terpaksa kita pakai papan kayu ataupun triplek juga bisa ya. Jadi nanti tinggal dibor untuk kabel glennya ini sesuai ukurannya. Jadi untuk langkah-langkahnya seperti ini ya. Yang pertama kita mau potong untuk kabel NYA nya kurang lebih di sekitar ukuran 20 cm ya. Kurang lebih segini. Kita butuh 2 potong ya untuk kabelnya. Jadi nanti sekurang lebihnya panjangnya segini ya. Kita potong pakai tang ya. Tang potong boleh, tang kombinasi boleh. Yang penting kita bisa terpotong untuk kabelnya. Kita butuh 2 potong. Jadi setelah 2 kabel MYM tadi atau NYA teman-teman sudah terpotong menjadi 2 bagian, selanjutnya capit buayanya kita lepas saja untuk covernya. Kita nggak butuhkan untuk covernya, jadi kita singkirkan dulu. Jadi nanti kita pasang ya. Ini nanti teman-teman kalau misalkan di tempat kalian ada solder, bisa disolder dulu biar agar lebih kokoh ya. Kita potong sedikit ya, atau kita kelupas sedikit untuk kabelnya. Nah, kita potong ya sedikit aja buat kita bisa nyolder kabelnya gitu ya. Nah, seperti ini. Untuk potongannya ukurannya kurang lebih segini aja ya. Dan selanjutnya yang satunya lagi kita potong dengan panjang yang kurang lebih sama ya. Nah, juga segini teman-teman. Selanjutnya kita pasangkan di sini, tapi jangan terlalu masuk ya, kurang lebih panjangnya segini ya.
Terus setelah itu kita tekuk untuk ininya, penjepitnya di capit buayanya kita tekuk untuk menjepit kabelnya. Ini yang rapet ya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya nanti. Setelah itu yang satunya lagi ya. Tadi kan sudah kita kelupas juga. Nah, kita juga masukkan ke sini buat dijepit lagi ya, teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini, sama dengan yang tadi. Selanjutnya kita solder. Kalau teman-teman di rumah ada fluk seperti ini, pakai fluk ini ya, jadi biar memudahkan kita buat menyolder. Jangan terlalu lama ya, nanti takutnya kabelnya juga meleleh. Selanjutnya yang satunya lagi, kita hilangin dulu ya soldernya. Oke, hasilnya kurang lebih sama ya kayak yang tadi. Selanjutnya kita singkirkan dulu untuk soldernya. Setelah kita solder dua-duanya untuk capit buayanya, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Yang kita butuhkan yang selanjutnya adalah kabel bakarnya atau headstringnya ya. Headstringnya kita pakai yang ukuran 4 mili terlebih dahulu. Jadi yang headstring pertama kita butuh ukuran 4 mili ya. Nanti untuk ukurannya kita sesuaikan dengan panjang kabel yang kita potong. Misalkan saya tadi pakai 20 cm, kita mentokin ya teman-teman. Jadi paling enak kita ukur ya, misalkan dari sini. Nah, seperti ini. Misalkan dari sini sampai panjang sini ya teman-teman. Jadi nanti kira-kira kurang lebih segini, atau misalkan kita lebihkan sedikit. Kita lebihkan sedikit, kurang lebih segini. Nah, setelah itu kita masukkan. Sampai seperti ini ya masuknya nanti. Jadi bagian yang kita solder tadi ketutup seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya ya tinggal kita bakar ya pakai korek gitu. Sebentar aja ini bakarnya. Jadi biar rapi gitu ya teman-teman. Saya pakai korek aja ya, biar lebih simpel. Nah, kalau misalkan ada sisa seperti ini ya, sisa yang belum kebakar seperti ini, biarin dulu, nanti kita potong di akhirnya. Kalau misalkan ada yang agak geronjal atau yang kurang rapat itu, kita bakar lagi nggak apa-apa. Kita sampai benar-benar halus mulus gitu ya. Sama di bagian sininya juga jangan lupa ya, tetap dibakar juga biar rapet. Hasilnya pasti rapi seperti ini ya teman-teman. Kita lanjut di kabel selanjutnya. Setelah dua-duanya kita kasih headstring atau selongsong bakar. Nah, ini kan masih terlihat kecil ya untuk kabelnya. Nanti kita tambahkan lagi satu kali lagi dengan headstring ukuran 4 mili tadi ya. Caranya sama seperti tadi. Kalau misalkan teman-teman atau males ini ya, males ngukur-ngukur dulu, kita langsung masukkan aja selongsong bakarnya sampai di ukuran sini aja ya teman-teman, jangan terlalu mentok. Jadi sekitar segini. Nah, ini tadi ujungnya ya, ujungnya segini kita potong aja. Nah, seperti ini. Setelah itu kita bakar lagi pakai korek ya, sama kayak tadi pakai korek. Setelah dua-duanya kita selesai kasih headstring atau selongsong bakar, selanjutnya kita tingkatkan ke ukuran yang 5 mili ya teman-teman, jadi biar agak tebal. Nah, ini untuk headstring yang ukurannya 5 mili. Kita masukkan dari ujung tadi, dari ujung sini kita masukkan sampai mentok tadi. Nah, sampai sini aja ya, jadi jangan sampai mentok-mentok banget lah, kurang lebih segini ukurannya. Setelah itu sama, biar kita tidak ngukur dua kali, langsung kita potong. Kita rasakan ya ujungnya, kalau sini kurang lebih sini, jadi kita kasih jarak biar nggak terlalu mepet gitu sama ujung kabelnya. Setelah itu sama, kita bakar lagi. Dan juga untuk kabel yang satunya juga sama ya teman-teman prosesnya. Oke teman-teman, selanjutnya seperti ini ya hasilnya setelah kita kasih 3 lapis headstring. Jadi lebih rapi dan lebih tebal ya, kelihatan kokoh gitu. Nah, ini kita singkirkan semua alat yang kita
pakai tadi. Dan ini kita singkirkan di sini dulu ya untuk capit buayanya. Maka selanjutnya yang kita buat adalah tatakannya ya teman-teman. Di sini kan ada, saya tadi pakai box X3, kita keluarkan dulu bautnya, kita singkirkan. Nah, box X3 ini kita fungsikan buat dudukannya. Dan yang tadi kita punya kabel glen ini fungsinya nanti buat menjepit di sini ya teman-teman. Ketika kita nanti pasangkan di sini kabel glennya, jadi kalau misalkan kita butuh tinggal kita masukkan aja dan kita rapetin di kabel glennya. Nah, karena kabel glen itu fungsi bentuknya seperti ini, ada dua sisi, yang ini buat menjepit dan ini kita taruh atau kita pasang di box X3 nya ini ya. Karena ini bentuknya bolong seperti ini ya teman-teman. Jadi kita buka dulu. Di sini kan ada bautnya ya, baut atau drat yang dari plastik ini ya. Nah, nanti kita buat lubang seukuran ini ya di box X3 nya. Jadi cara buat lubangnya seperti ini, kita mal dulu ya, atau kita paskan dulu. Ini pakai dua sisi. Ini bisa pakai penggaris atau dikira-kira, terserah teman-teman. Yang penting nanti ukurannya pas. Dan modelnya nanti kabel glennya ada dua di sini ya teman-teman. Jangan terlalu ke tengah. Nanti kalau misalkan terlalu ke tengah, kita buat menyangga biasanya oleng, agak oleng gitu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman bingung ngemalnya, tinggal kasih sini. Nah, nanti misalkan buat tanda, kita urep-urep di sini sama di sini. Jadi kurang lebih posisi bautnya itu ada di sebelah situ ya. Jadi sekitaran segini. Dan yang tengah ini ya kurang lebih sekitaran segini ya. Nah, posisinya seperti itu. Nanti kita coba lubangin yang awalnya ini. Lubangnya saya pakai taspen ya, biar enak. Nah, gini. Kalau sudah berlubang seperti ini, nanti bisa mungkin pakai gunting, dimasukin pelan-pelan juga bisa. Jadi seperti ini. Nah, kita putar-putar aja, pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Pelan tapi pasti gitu. Terus yang selanjutnya juga sama, pakai taspen juga. Nah, kita masukin lagi pakai gunting gini ya. Ah, sudah bisa, tinggal dimasukkan atau diputar pelan-pelan aja. Nah, kita tak rapikan dulu. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita masukkan aja kabel glennya. Nah, kalau sudah bisa seperti ini ya bakalan, nanti tinggal kita pasang di baliknya sini. Usahakan jangan terlalu mepet ke atas ya, nanti takutnya kabel glennya nggak bisa kita baut, jadi bautnya ngatap ke sini takutnya. Jadi usahakan pas gitu ya teman-teman, diukur sama bagian belakangnya. Nah, untuk yang satunya sudah masuk, kita besarkan dulu yang bagian sampingnya ini, pelan-pelan aja, yang penting pasti. Kalau sudah seperti ini ya sama kayak yang tadi, kita coba dulu biar nggak terlalu kegedean juga. Wah, dan ternyata langsung pas ya teman-teman, sudah kita kira-kira. Nah, kalau sudah seperti ini, kita rapikan atau kita hilangin ya bekasnya. Baik, ini tadi setelah kita bersihkan bawahnya, hasilnya seperti ini ya. Pas kan, nggak ada yang natap ke wadah bautnya. Sekarang kita pasang kabel glennya ya. Seperti ini cara pasangnya. Juga satunya lagi kita pasang sekalian. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pasang bautnya yang belakang ya. Nah, setelah kita pasang pakai tangan seperti ini ya, nanti kita rapetin pakai tang biar lebih rapat lagi. Tapi belakangnya sambil dipegangin ya, pelan-pelan aja. Oke, sudah rapet banget. Dan untuk capit buayanya atau tangkai penjepitnya, kalau sudah seperti ini kan ada yang agak kepanjangan ya, nanti kita gunting aja.
seperti ini, tinggal gunting aja. Nah, tadi setelah kabel grandnya sudah kepasang, ini kita tinggal rapikan dulu bagian capit bayanya ya, biar tidak kelihatan polos. Ini kan kalau kita pencet kan agak sakit ya di tangan. Kita bungkus lagi pakai headstringnya lagi yang ukuran 4 mili tadi ya, seperti ini. Sebentar. Nah, bagian yang penjepitnya ini kita masukin seperti ini, tinggal kita potong di bagian sini ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya teman-teman, nanti kita baru tutup aja, nggak apa-apa ini. Kalau misalkan teman-teman mau tambahin pemberat kayak dicor pakai semen dulu atau dikasih batu-batu juga nggak apa-apa, biar agak berat, jadi nanti biar lebih anteng. Ini saya langsung tutup aja ya. Nah, sudah kita pasang baut semua seperti ini, tinggal kita masukkan untuk penjepitnya ya teman-teman. Nah, ini masukinnya tinggal dimentokin aja gini, nanti kita rapetin di sininya. Nah, ini sampai rapet. Oke, kalau udah rapet seperti ini hasilnya. Satunya juga sama. Kalau sudah seperti ini, nanti kita pasin bagiannya yang depan ya. Nah, hasilnya bakalan seperti ini teman-teman. Oke, seperti ini, agak mundurin dikit ya. Nah, baik teman-teman, kita sudah berhasil membuat sebuah alat penjepit BCB dengan bahan yang sangat simpel dan hasilnya cukup memuaskan. Dari segi fungsi sangat berfungsi sekali, karena ini juga fleksibel sekali ya teman-teman. Kalau misalkan kita tekuk-tekuk menyesuaikan lebar dari BCB juga. Dan untuk estetiknya juga bagus ya, udah proper kayak profesional, padahal kita pakai bahan-bahan ya yang mudah banget dicari dan harganya murah sekali ini. Jadi untuk cara pakainya seperti ini ya teman-teman. Ini kan ada contoh PCB, nanti kita tinggal masukkan ke sini sama masukkan ke sini. Kalau kita mau masukkan komponen tinggal ditancepin dan kita solder seperti ini ya. Nah, ini udah masuk ke frame ya, nanti tinggal kita nyolder, kan lebih gampang kalau ada kabel grand. Dan kalau kita pakai yang tebel, jadi nggak terlalu goyang sini, maksud saya kalau misalkan kabel teman-teman itu agak gede ya, jadi lebih kokoh. Nah, buat teman-teman semuanya yang pengen memperbanyak, silahkan tiru, modifikasi, dan kembangkan sendiri ya. Dan mungkin bisa ditambah LED atau kaca pembesar ya teman-teman. Nah, misalkan untuk LED sendiri buat penerangan, misalkan di tempat kalian nggak ada penerangan, nanti mungkin bisa dimodifikasi sendiri ya, seperti itu. Jika teman-teman punya saran-saran atau masukan-masukan untuk video ini dan video selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan jangan lupa klik tombol like dan share sebanyak mungkin agar video ini lebih bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Rifki Lab. Sekian video dari kami, sampai ketemu lagi di Rifki Lab.